Saudara, terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Sebuah sekolah di Pamekasan, Madura, Jawa Timur memilih tidak mengikuti program makan bergizi gratis atau MBG. Sekolah menilai program makan mandiri yang sudah berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Sudah 3 tahun, Sekolah Raudatul Atfal Insan Cendekia di Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan secara mandiri memberi makan siang pada murid-muridnya. Pihak sekolah menjelaskan, mereka telah memiliki program makan mandiri sejak 3 tahun lalu. Dengan iuran Rp5.000 per hari, siswa mendapat menu beragam seperti ayam suwir, sop, sayur, buah-buahan, dan menu lainnya. Kepala sekolah mengaku pernah beberapa kali ditawari penyalur MBG, namun pihaknya sepakat untuk menolak. Alasannya, program yang sudah berjalan lebih sesuai, serta banyak orang tua siswa juga meminta sekolah melanjutkan program makan mandiri. Mereka khawatir program MBG tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Makan bersama seperti ini, dengan menu setiap hari berubah-ubah. Jadi sudah kita share setiap awal bulan kepada wali murid makanan atau menu selama 1 bulan ke depan. Gitu. Untuk biayanya berapa setiap kali makan per siswa? Per anak Rp5.000. Kalau MBG Untuk di sini? Atas saran dari wali murid dan kesepakatan juga dengan wali murid kita tidak ambil. Alasannya karena takutnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan menu yang ada yang anak-anak suka begitu. Tapi bukan menolak programnya, Pak ya? Tidak menolak programnya, cuman karena kan yang lebih tahu anak-anak itu kan gurunya dengan orang tuanya. Pihak sekolah menilai program mandiri lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Karena itu, sekolah memilih mempertahankan program sendiri dan tidak mengikuti MBG. Nurholis, Kompas TV Pamekasan, Jawa Timur. Saudara, lalu apa pertimbangan sekolah memilih program makan mandiri dibandingkan MBG? Sudah bergabung bersama kami Kepala Sekolah dari Raudatul Atfal Insan Cendekia, ada Pak Herman Aryo Kusumo. Selamat siang Pak Herman. Selamat siang Mas. Pak Herman, ini benar berarti sudah berjalan 3 tahun, berarti lebih awal justru dari program makan bergizi gratis. Ini dulu idenya seperti apa Pak? Dari mana idenya kemudian untuk memberikan makanan juga kepada para siswa ini? Ya, jadi sejak berdiri 2023, kami bersama Yayasan Darussalam Sa'rani membuat sebuah program untuk makan bergizi mandiri untuk anak-anak sebagai pemenuhan gizi dan menjauhkan anak-anak dari makanan ciki atau lain sebagainya yang berbahaya kepada anak-anak begitu. Baik Pak, ini saya tadi Bapak diwawancara bilang ini anggarannya atau uang untuk makan bergizi di sekolah ini 5.000 ya Pak ya? Iya. Ini dari mana ini dananya atau anggarannya Pak? Ya, anggarannya dari murid Mas, dari wali santri juga karena kalau jajan di luar kemudian itu lebih dari 5.000 pastinya. Masih belum susu, masih belum jajan lain sebagainya. Jadi pertimbangan kami sejak awal berdiri kami siapkan makan bergizi untuk anak-anak sebagai pemenuhan untuk makan bergizi di sekolah dan sebagai program juga di sekolah pastinya. Jadi itu tidak sekedar makan, ada pendidikan karakter di situ, ada pendidikan karakter untuk anak-anak sejak usia dini, begitu. Ya tapi Pak, dengan uang 5.000 ini cukup Pak, bagaimana pemenuhan gizinya Pak? Nah, kalau pemenuhan gizi Mas yang jelas, karena ini porsi anak-anak, ada pemenuhan gizinya tiap 1 minggu sekali kita kadang ada buah itu 3 kali 1 minggu, kemudian ada minuman pendamping untuk susu juga kita siapkan dari sekolah. Oke, jadi Pak sempatkah ada tawaran dari untuk menerima MBG? Terus apa jawaban sekolah Pak? Nah, jawaban sekolah sampai saat ini kami masih belum bisa menerima program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional, karena kami
dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, adanya program sekolah sejak awal berdiri. Yang kedua adalah hasil survei yang pastinya berdasarkan di lembaga kami itu setelah kami adakan survei beberapa wali murid, artinya kita ambil keputusan untuk tidak saat ini untuk tidak menerima dulu program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sampai nanti ada kelanjutan dari para wali murid dan di atas Mas dari yayasan begitu. Itu mekanismenya seperti apa? Siapa yang menyediakannya, Pak? Kan kalau di program makan bergizi gratis ada SPPG, kemudian juga ada dapur MBG. Kalau ini siapa? Apakah melibatkan kantin atau seperti apa, Pak? Ya, awalnya kami hanya dari ustadzah atau guru-gurunya, Mas. Awal berdirinya. Kemudian lambat laun berjalan dengan evaluasi dan lain sebagainya. Akhirnya kami melibatkan masyarakat atau warga sekitar untuk membantu memasak dengan standar dari tim kami. Jadi ada tim khusus yang menangani tentang menu ini. Jadi bukan saya, tapi ada tim dari ustadz-ustadzah, dari gurunya ini untuk menangani apa menunya untuk bulan datang, untuk besok lain sebagainya itu dikontrol oleh tim dari ustadz-ustadzah ini yang kita tugaskan untuk pemenuhan makan bergizi yang disediakan oleh sekolah begitu. Baik Pak, ini 5.000 ya sangat murah sekali dibanding program MBG yang rata-rata 10.000. Tapi apakah sejauh ini ada keluhan misalnya anak-anak tidak suka atau sempat ada kasus-kasus seperti apa yang misalnya terjadi sekarang, ada yang keracunan atau pengalaman selama ini seperti apa Pak? Ya, karena program ini sebelumnya sudah kami sampaikan kepada wali murid, sejak wali murid mendaftarkan mempercayakan anaknya untuk dididik di RA Insan Cendekia, sudah kami sampaikan anak-anak ini kepada wali murid, apa makanan anak-anak yang tidak disukai, apa yang disukai, alergi, apa lain sebagainya sudah kami komunikasikan dengan pihak wali murid, sehingga ketika pelaksanaan misalnya anak-anak alergi telur atau alergi ayam gitu misalnya. Ya, ini kita siapkan menu lain untuk anak-anak yang alergi ini. Jadi kita sudah antisipasi sebelumnya begitu. Bahkan ada yang fobia nasi juga kita siapkan susu dengan wafer begitu. Jadi sudah kita antisipasi karena wali murid dengan pihak lembaga sudah komunikasi sejak awal terkait dengan pemenuhan makanan anak-anak menu tambahan Mas di sekolah begitu maksudnya. Baik, dengan anggaran 5.000 per siswa, sekolah di Raudatul Aftal Insan Cendekia di Pamekasan ini bisa menyediakan makan bergizi gratis untuk para siswanya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Herman Aryo Kusumo untuk informasi dan penjelasannya di Kompas Siang. Selamat bertugas kembali Pak. Selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Purwosari Kota Semarang menerapkan sejumlah standarisasi untuk menjaga kualitas makanan pada program makan bergizi gratis atau MBG. Jurnalis Kompas TV Febriana Mila dan juga juru kamera Prahayuda Febrianto akan menunjukkan kepada Anda bagaimana proses persiapan MBG di SPPG Purwosari, Semarang, Jawa Tengah. Ya, saudara, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Jawa Tengah di Purwosari memang menerapkan prosedur yang cukup ketat, di mana mulai dari pemilihan bahan makanan yang nantinya akan dilakukan pengecekan secara berulang oleh relawan SPPG Purwosari dan juga dari supplier. Dan jika ditemukan bahan makanan yang tidak sesuai dengan standar dari SPPG Purwosari, maka ini nanti akan dikembalikan ke supplier seperti itu. Dan untuk bahan makanannya sendiri, ini untuk satu hari ini masuk ke SPPG Purwosari kemudian langsung dimasak, sehingga tidak ada bahan lebih untuk dimasak ataupun digunakan kembali pada saat hari esoknya. Kemudian pada saat proses pemotongan ataupun pengolahan makanan ini juga menggunakan prosedur yang ketat, di mana para relawan ini pada saat memotong ataupun memasak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, seperti penutup kepala ataupun penutup rambut, masker, kemudian juga sarung tangan dan juga celemek, sehingga untuk kualitas dan juga menjaga makanan agar tetap higienis ini selalu dikedepankan agar menjaga makanan ketika pada saat diterima oleh siswa ataupun penerima seperti ibu
hamil dan juga ibu menyusui ini akan tetap terjaga kualitas ataupun kandungan gizinya. Nah, saat ini yang sedang berlangsung seperti pemorsian dari makanan bergizi gratis yang nantinya akan dibagikan kepada 3.890 siswa ataupun penerima MBG di Kota Semarang. Saat ini prosesnya memang sedang pemorsian. Nah, seperti yang Anda lihat, saudara, untuk relawan yang melakukan pemorsian pun juga ini menggunakan APD yang lengkap. Mereka menggunakan masker, kemudian juga menggunakan penutup kepala, sarung tangan, dan juga lemek. Ini artinya apa? Mereka benar-benar menjaga betul untuk kualitas dan juga untuk menjaga makanan agar tetap higienis. Dan untuk lebih lengkapnya menu apa yang tersedia hari ini, kita langsung tanyakan ke ahli gizi SPPG Purwosari, Mbak Intan. Halo, selamat siang Mbak Intan. Selamat siang. Mbak, boleh dijelaskan ini hari ini menunya apa saja? Oke, untuk hari ini menunya ada telur bumbu Bali, kemudian ada sayur sup oyong, soun sama bakso, kemudian ada tempe mendoan, dan kita ada susu. Nah, Mbak, penentuan menunya ini tiap hari beda atau berapa hari gitu dibedakan? Oke, kalau untuk menu tiap hari beda-beda memang. Cuma kalau ada menu yang disukai anak-anak, tapi angka kecukupan gizinya juga sesuai, akan kita berikan secara berulang. Tapi juga berulangnya itu nggak sering, paling 2 minggu sekali kita biasanya. Nah, kalau tips sama triknya ini supaya makanan tidak cepat basi ya Mbak. Memang sebelum menu kita keluarkan, karena ada perencanaan menu, kita biasanya uji coba dulu untuk menu baru yang mau kita keluarkan itu. Jadi kita bisa melihat, bisa kita lihat secara jelas mana sih menu-menu yang sekiranya cepat basi. Nah, kita kan ada triknya juga cara memasaknya. Kita harus pisahkan terutama sayur atau enggak protein hewaninya. Jadi kita bisa melihat seperti ayam, kalau misalnya digoreng itu kan mengurangi kadar basinya juga. Jadi sayur direbus, kemudian kuahnya atau enggak bumbunya itu diolah secara terpisah, kemudian modelnya nanti saat pemorsian kita masukkan ke dalam ompreng, kemudian bumbunya baru kita siramkan. Atau selanjutnya sebelum pemorsian ini ada uji apa gitu nggak sih Mbak? Oke, sebelum pemorsian dilakukan, setiap pagi kita ada uji organoleptik, kita bareng sama Bidokes dari Polda Jateng setiap pagi. Oke, terima kasih Mbak Intan sudah menjelaskan terkait poin-poin penting pada saat pemorsian, kemudian juga pengolahan dan juga untuk menjaga kualitas dan makanan agar tetap higienis seperti itu. Ya saudara, itu tadi poin-poin di mana untuk SPPG Polda Jawa Tengah Purwosari ini menerapkan sejumlah prosedur yang sangat ketat, mulai dari pemilihan bahan makanan, kemudian juga sampai dengan pemorsian dan juga pendistribusian. Dan tadi poin-poin penting yang saya tangkap, ada uji organoleptik yang dilakukan oleh ahli gizi dan juga dari Bidokes Polda Jawa Tengah ini untuk menentukan apakah makanan ini layak atau tidak dari segi rasa, kemudian juga kualitas dan juga dari gizinya. Ini memang harus terpenuhi seperti itu. Memang untuk SPPG Polda Jawa Tengah Purwosari ini untuk menjaga kualitas makanan dan juga agar makanan tetap higienis hingga sampai kepada penerima. Kalau di sini memang untuk diproduksi sekitar 3.890 MBG yang diperuntukkan bagi 19 sekolahan dan juga ibu hamil ataupun ibu menyusui. Ini dijaga benar untuk kualitas dan juga makanan agar tetap higienis seperti itu. Febriana Mila, Rahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Tetap di Kompas Siang, usai jeda akan ada informasi Bareskrim Polri menetapkan 959 tersangka rusuh demo Agustus lalu. 295 diantaranya adalah anak. Jumlah ini berdasarkan data yang telah dihimpun dari seluruh Polda yang menangani laporan polisi.